dalam konteks ayat ini, yaitu Baitullah. Dan kami jadikan Baitullah itu sebagai mathabah, tempat kembali bisa, tempat berkumpul bisa untuk semua manusia. Wa amna, bukan hanya sebagai tempat berkumpul, bukan hanya sebagai tempat kembali, tapi juga tempat yang aman. Nah, ini perlu kita kaji nih. Baitullah dalam ayat ini yaitu Ka'bah, yaitu Masjidil Haram, berarti dijamin oleh Allah sebagai tempat yang aman. Pertanyaannya, kalaulah Baitullah itu dijamin oleh Allah sebagai tempat yang aman, kita yang pernah haji atau pernah umroh pernah merasa kehilangan atau tidak? Ada nggak kehilangan? Katanya aman. Ini perlu kita kaji bersama-sama. Kan kalau aman kan mestinya naruh sendal di mana aja bebas. Ketinggalan dompet di mana aja nggak masalah. Ketinggalan barang di toko, di ruko, di emperan mana aja nggak masalah. Mau ketinggalan jam tangan di tempat wudhu nggak masalah karena aman. Tapi persoalannya adalah dari sekian kali kami membawa jamaah ke Baitullah, itu tidak selalu, tapi seringkali ada kasus kehilangan. Ada yang sendalnya hilang, ada yang tasnya hilang, ada yang jam tangannya di toilet, selesai sholat dicari lagi, hilang. Loh, padahal kan ini dijamin keamanannya. Ini rumah Allah loh. Bukan rumah Allah yang umum, ini rumah Allah yang khusus, yaitu Baitullah, Ka'bah. Kok bisa hilang? Katanya aman. Ada yang bisa jawab? Jadi kira-kira ayat ini masih relevan atau tidak? Tapi nggak aman. Begini, saya suatu ketika pernah mendapatkan pertanyaan dari jamaah. Beliau itu biasa kalau ibu-ibu ke tempat wisata itu selalu pikirannya belanja, dan memang space uang banyak untuk ke tempat itu. Wallahu alam gimana ceritanya, dompet beliau itu ketinggalan. Jadi begitu sampai di bus, udah mau balik, beliau itu terpikir dompetnya ketinggalan. Dan ketika disamperin lagi, nggak ada. Di situ ada duit, di situ ada ATM. Untung nggak ada paspor. Sempat ada paspor di situ, nggak bisa balik. Intinya dokumen-dokumen berharga ada di situ, duitnya juga di situ, dan nggak ketemu. Sampai kita cari. Muter-muter 4 orang nggak ketemu. Kemudian beliau bilang kepada saya, Ustaz, ini kan tanah haram. Iya. Dijamin keamanannya kan? Iya. Tapi kok dompet saya hilang? Itu saya sempat lama sekali. Saya mau menjawab apa? Di satu sisi memang dijamin oleh Allah bahwa tempat itu aman. Tapi di sisi lain kenyataannya dompet hilang. Aman dari mananya yang dimaksud? Maka akhirnya saya jawab, yang dimaksud aman itu bukan berarti tidak ada pencuri, tidak ada yang jahat, tidak ada yang berbuat buruk. Karena dulu Abu Jahal, Abu Lahab juga lahir di Mekah. Ya kan Abu Jahal, Abu Lahab di Mekah kan? Bahkan menjadi petinggi kota Mekah lagi. Rumahnya di sekeliling Ka'bah lagi. Tapi perangai mereka buruk. Lalu apa yang dimaksud aman dalam konteks ayat ini? 2 kata para ulama. Pertama, Masjidil Haram menjadi salah satu masjid yang dijamin keamanannya oleh Allah, bahwa sampai di hari kiamat tempat itu tidak akan dimasuki oleh
Ya, tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Darussalam gimana Ustaz? Masuk. Meskipun toiletnya cantik, masuk juga nanti Dajjal. Masjid Baitur Rahim gimana Ustaz? Meskipun udah direnov, masuk juga. Tapi kalau Masjid Nabawi, enggak. Dalam hadis Nabi disebut Masjidil Haram, tidak. Itu menjadi tempat, dan satu lagi yaitu Masjidil Aqsa, digaransi oleh Rasul SAW. Itu maksud aman yang pertama. Jadi aman dalam konteks salah satu tempat yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Yang kedua, yang dimaksud aman itu begini. Amannya Baitullah itu bukan karena tidak ada keburukan, tapi amannya Baitullah saat kita melakukan keburukan, saat itu juga dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak terjadi di tempat lain. Kalau misalnya hari ini kita di Batam berbuat buruk, melanggar, bermaksiat, pasti Allah balas. Tapi kan enggak saat ini juga. Bisa jadi besok, lusa, tahun depan. Bisa jadi, wallahu alam. Tapi kalau di tanah haram kita bermaksiat, berdosa, bersalah, saat itu juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk jaminan keamanan. Jangankan berbuat dosa, jangankan yang memang nyata-nyata bermaksiat, bercanda atau berprasangka saja, itu dijawab prasangka kita oleh Allah. Saya masih ingat ketika Februari, entah saya udah cerita atau belum. Di Februari itu kan umrah bareng-bareng. Salah satunya saya ketemu dengan adik saya. Namanya bersaudara, kadang-kadang candaannya itu iya saudara, jadi ceplos-ceplos gitu candaannya. Kita jumpa di Mekah. Dia mau tawaf wada. Kemudian saya bilang, ayo kita sholat dulu lah berjamaah di depan Ka'bah, kita berdoa, udah segala macam. Dia tawaf wada, terus kita keluar. Jalan pulang mau ke hotel, saya bilang karena waktu itu lagi musim dingin, sisa dingin di Madinah yang begitu sangat dingin itu, sampai bibir saya ini luka-luka, terus di sini betis juga luka-luka karena kedinginan terus digaruk, jadi